Mari kita bersyukur kepada Allah yang sudah menganugerahkan kita pagi ini duduk kembali di Ar-Rahman bersama Arba'in Nawawi. Semoga Allah perbaiki agama kita, tambahkan ilmu dan iman kita, jadikan orang-orang yang mukhlas, selamat dari azab Allah di akhirat kelak nantinya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam curahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mempelajari dan mengamalkan sunnah dan berjamaah dalam agama Allah yang sudah sempurna ini. Dan semoga Allah selamatkan saudara-saudara kita yang di Palestina. Allahumma ansur muslimina fi Filistin fi kulli makan. Dan juga Allah tambahkan kebaikan, keikhlasan pada pemimpin kita, para ulama-ulama kita, terhindar dari fitnah perpecahan akhir zaman. Baik, sebelum kita mulai, mohon izin bagi yang membawa mobile phone harap di silent. Kemudian nanti insya Allah di 30 menit terakhir cek 30 menit terakhir kita insya Allah akan tanya jawab. Baik, kita mulai saja. Bismillah. Tafadhol Ustaz. Cek banyak kecil 21 lagi sekarang 21 itu udah naik kan ini oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk berkumpul di masjid yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi ini dalam rangka tafaqquh fiddin, yaitu bagaimana kita mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dalam perkara mengenal Allah, mengenal Rasulnya dan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala ini membutuhkan yang namanya sikap jujur, di mana yang sikap jujur ini merupakan sebuah bisa dibilang mungkin yang mulai terlupakan oleh kaum muslimin di akhir-akhir belakangan ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan tentang permasalahan kejujuran. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kalian itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah orang-orang yang jujur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bukan cuma sekedar menyuruh kita untuk berkata jujur, tetapi Allah Subhanahu wa taala bahkan menyuruh kita untuk memilih orang-orang yang ada di sekitar kita hendaknya adalah orang-orang yang jujur pula. Allah Subhanahu wa taala bilang wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian itu bersama orang-orang yang jujur. Makanya tak heran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kita, alaikum bisidq. Hendaknya kalian itu pegang teguh yang namanya sikap jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan membuka kepada pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebajikan. Sehingga siapa saja dari kita yang ingin Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan berikan hidayah sehingga mudah untuk menjalani pintu-pintu kebaikan, maka di antara salah satu jalan pintasnya itu adalah dengan memegang erat sikap jujur. Sebaliknya Rasul alaihi salatu wasallam juga mewanti-wanti, wa iyyakumul kadzib. Hati-hati dari sikap dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kenapa? Karena sikap dusta itu akan membuka pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kejelekan.
Paling gampangnya, dan mungkin ini pernah kita laksanakan dan rasakan pula, adalah berapa banyak ketika kita berdusta sekali kemudian kita tutupi dusta kita yang pertama dengan dusta kita yang kedua. Kita dusta yang kedua kita tutupi yang pertama dan kedua dengan dusta yang ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dari situ saja betul memang apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW bahwa kedustaan itu akan membuka kepada pintu-pintu keburukan. Dan pintu-pintu keburukan itu akan mengantarkan kepada neraka waliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang lurus. Dan di antara perkataan yang lurus itu adalah perkataan yang jujur. Kalau bisa melakukan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan penuhi dua janjinya. Janji yang pertama itu adalah yuslih lakum a'malakum. Amalan-amalan kita itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tadinya bolong-bolong Allah akan tambah. Amalan yang tadinya sudah bagus Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Kemudian janji yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga di antara dosa-dosa itu terhapus tentunya setelah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan bersikap jujur. Dengan berusaha mengucapkan sesuatu yang lurus. Allah Subhanahu wa taala nanti juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana kejujuran itu bukan cuma sekedar di lisan. Makanya bahasa Arabnya sedekah dengan bahasa Arabnya jujur itu akar katanya itu sama. Hurufnya pun sama, shad, dal, qaf. Dinamakan sedekah karena sedekah itu bukti dari kejujuran. Kejujuran iman membuahkan bagaimana dia mau mengorbankan sesuatu yang dia cintai di dunia ini. Salah satu yang paling kita cintai tentunya ya harta kita. Tapi karena buah keimanan kita rela untuk mengorbankan yang kita cintai. Abu Bakar juga dinamakan sebagai As-Siddiq masih dengan shad, dal, qaf karena beliau adalah orang yang paling jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidaklah ada satu ayat, tidaklah ada satu hadis yang beliau dengar kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling pertama untuk mengamalkan ayat maupun hadis tersebut. Sehingga dari sini kita perlu sama-sama introspeksi. Kalau memang kejujuran itu bukan cuma di lisan, tetapi kejujuran dalam keimanan itu bahkan jauh lebih penting, maka kita bisa melihat bahwa kalau Abu Bakar itu yang kejujuran dalam keimanannya sampai demikian, maka kita introspeksi. Bagaimana kejujuran kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, misalnya Allah Subhanahu wa taala bilang tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Ini firman Allah. Gak mungkin salah. Tetapi kenyataannya ketika kita mendengar nama Allah, kayaknya nggak getar sih, nggak getar, jujur. Kok bisa? Berarti ada gap. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita lakukan pada keseharian kita itu ada jurang, ada gap yang besar. Kenapa bisa ada gap? Disitulah kekurangan level kejujuran kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bilang kok. Kalau disebut nama Allah, kalau orang beriman, wajilat qulubuhum, harusnya bergetar. Sedangkan ya, bahkan dari diri saya sendiri kalau ketika misalnya azan berkumandang, ya Allah boro-boro bergetar, didengarin aja kagak. Padahal azan nama Allah yang dikumandangkan. Jadi gimana caranya mau bergetar kalau kita dengerin pun juga enggak. Di lain tempat Allah Subhanahu wa taala bilang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang beriman itu adalah orang yang kalau salat khusyuk. Lah terus gimana? Ini firman Allah, sedangkan yang ada di keseharian kita kok enggak. Kembali lagi ada yang namanya kejujuran dalam keimanan. Belum lagi dalam permasalahan taubat.
Berapa kali kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah saya mohon ampun, saya bertaubat kepadamu, tetapi apa yang hati kita itu nggak sinkron dengan lisan kita. Sehingga apa, semua efek yang harusnya kita bisa rasakan dari taubat, justru kita malah kosong dari hal tersebut. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang bertaubat akan demikian dan demikian, tapi di keseharian kita ternyata nggak begitu, kembali lagi. Sehingga inilah pentingnya kenapa kita sama-sama alhamdulillah masih semangat untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Masih dikumpulkan di sini, salah satunya itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan level kejujuran kita itu tadi. Bahwa yang seperti ini merupakan bisa dikatakan sebenarnya perjuangan. Gimana caranya supaya apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul SAW itu selaras dengan apa yang kita amalkan dalam keseharian kita. Sehingga berkumpulnya kita di sini masih semangat untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini sebagai wasilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperbaiki level kejujuran kita dalam beriman kepada Allah Tabaraka wa taala. Setelah itu insya Allah kita masuk kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-21. An Abi Amr wa qila Abi Amr, dari sahabat Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairah. Jadi suatu hari datanglah sahabat ini Sufyan bin Abdullah datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian beliau berkata, ya cuma satu, simple aja kalimatnya kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam. Beliau bilang, ya Rasulullah, tolong kasih saya satu nasihat. Kalau udah dapat nasihat ini, insya Allah saya nggak perlu minta nasihat-nasihat sama orang lain lagi. Coba satu kalimat aja, kalau udah dapat dari kamu, insya Allah orang lain udah nggak perlu lagi nasihat-nasihat. Ini aja udah cukup. Maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah. Makanya tentang saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma di lisan. Sebagaimana yang tadi kita telah bahas. Kalau di lisan gampang, saya beriman, saya beriman, saya beriman, saya beriman. Tetapi bagaimana kejujuran ketika kita bilang saya beriman dengan amalan kita, itulah yang sebenarnya menjadi PR kita sama-sama. Sehingga di sini Rasul alaihi salatu wasallam harusnya kan kalau misalnya ada orang datang ke kita, Dil, coba tolong kasih saya nasihat yang kalau udah dapat nasihat ini saya nggak perlu minta sama nasihat lain, pasti kita kasih nasihat panjang. Jangan lupa kalau kayak gini begini, kalau mau kerja begini, kalau sama tetangga begini, sama ini begini, sama ini, itu pasti panjang nasihat kita. Kenapa? Karena udah diwanti-wanti sama penanya, kalau misalnya ini nasihat diminta sama saya, udah saya kasih, dia nggak perlu sama nasihat-nasihat orang lain, pasti saya kasih yang komplit. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam diminta seperti ini, cuma bilang, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah. Udah selesai. Sehingga permasalahan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma sekedar di lisan, tetapi bagaimana kita menerjemahkan kejujuran apa yang kita ucapkan. Dan di situ pula lah yang namanya level istiqomah itu diuji. Apakah kita betul istiqomah berada di dalam koridor keimanan untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan, kejujuran kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau belum, atau justru ya udah cuma di lisan saja. Gak ada perbaikan dari waktu ke waktu, gak ada semangat dari waktu ke waktu, biasa-biasa aja. Mending kalau biasa-biasanya masih di dalam koridor mentaati yang halal, menjauhi yang haram, tapi ini biasa-biasa aja, maksiat semuanya diterobos, maka tentunya ini merupakan sebuah keadaan yang sama-sama kita miris, bahkan terhadap diri kita dan keluarga kita sendiri. Sehingga di sini sangat-sangat penting bahwa ketika seseorang itu mengucapkan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia ikuti dengan jalan istiqomah. Dan tentunya istiqomah secara definisinya itu adalah tetap berada di dalam jalur.
Selama kita berusaha masih tetap di jalan di jalur, maka alhamdulillah kita dikatakan sebagai orang yang istiqomah. Yang penting tetap di jalur, jangan mundur. Karena kalau mundur udah bisa dibilang kita udah nggak istiqomah. Apalagi kalau sampai keluar jalur, waliyadzubillah. Maka ini jelas udah pindah jalur, pindah server gitu, haluan gitu ya, waliyadzubillah. Tapi istiqomah itu yang penting dalam jalur dulu deh. Masalah kita belum bisa maju, alhamdulillah udah, yang penting kita tetap di dalam jalur. Masalah maju ya mungkin pelan-pelan, sedikit-sedikit. Karena susah, kita mau langsung ngebut itu susah. Semuanya butuh proses, semuanya butuh dilakukan secara perlahan. Sehingga ini yang merupakan nasihat dari Nabi SAW, walaupun kalimatnya pendek, tapi maknanya sangat-sangat dalam. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah. Kita masuk kepada hadis yang ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bahwa suatu hari datang orang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Pertanyaannya simpel aja, hampir sama hadis yang sebelumnya. Dan seandainya kita mau menyambungkan, Ustaz gimana ya caranya supaya istiqomah? Gak apa-apa deh saya diam di tempat, yang penting jangan mundur sama jangan keluar jalur. Kira-kira kalau udah bisa diam di tempat aja, itu udah bagus apa belum? Artinya kalau memang kita, aduh kayaknya kalau muluk-muluk mungkin susah ya, mau ngikutin kehidupannya ulama, kehidupannya orang-orang soleh, sedangkan kita masya Allah berjuang hidup di Jakarta dan sekitarnya aja udah ngap-ngapan, udah deh yang penting jalan di tempat, nggak masalah deh yang penting tetap di jalur. Tuh kayak gimana sih? Nah ini, jadi jangan dikira sahabat nggak ada yang berpikiran kayak gini, ada. Ini dia kan, datang ke Nabi alaihi salatu wasallam nanya, ara'aita idza shallaitul, ya Rasulullah, kalau misalnya saya sholat 5 waktu, wasumtu Ramadan, puasa bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, wa haramtu haram, yang halal saya lakukan, yang haram saya jauhkan, walam azid ala dzalika syai'an, dan saya begitu doang, saya nggak nambah apapun, dakhalal jannah, apakah saya akan masuk surga? Adkhulul jannah, apakah saya akan masuk surga? Maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, qala na'am, iya masuk surga. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Jadi artinya ini sahabat langsung bilang, ya Rasulullah yang penting aneh sholat, puasa, ya kan? Lah ini kok zakat sama haji nggak disebutin sama orang ini? Gimana nih zakat sama haji? Rasul alaihi salatu wasallam tahu bahwa yang datang ini orang fakir. Kalau orang fakir berarti nggak wajib zakat, nggak wajib haji. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bilang, lo kok nggak haji nggak zakat? Enggak, Nabi udah tahu oh yang datang orang fakir. Kebetulan yang dia sebut adalah sholat 5 waktu sama puasa. Jadi dia datang, ya Rasulullah yang penting saya sholat 5 waktu nih, Ramadan saya puasa, yang halal-halal saya kerjain, yang haram-haram saya nggak kerjain. Masuk surga kan? Maka kata Rasulullah SAW, masuk surga. Rawahu Muslim. Nah ini standar minimumnya sebenarnya. Orang Islam kalau memang dia nggak mau muluk-muluk, ya udah. Setidaknya begitu aja dulu. Setidaknya begitu aja dulu. Udah deh, penting kayak begini. Kenapa? Karena ya yang seperti ini kan sebenarnya nggak muluk-muluk, ya kan? Nggak ada tentang permasalahan ngafal Quran, nggak ada permasalahan tentang sholat duha, sholat tahajud, nggak disebutin ini sahabat. Sahabat cuma bilang walam azid ala dzalika syai'an. Udah gitu aja, saya nggak nambah apa-apa lagi deh. Masuk surga nggak masuk surga. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa yang sebenarnya menjauhkan kita dari surga itu adalah dosa-dosa. Dosa-dosa. Makanya kata para ulama, menjauhi dosa itu jauh lebih penting daripada melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Lebih penting.
Lebih penting. Masalahnya dosa kita banyak. Makanya kita ibadah-ibadah yang sunnah pun jadinya mau nggak mau harus semangat. Nggak bisa dosa banyak terus amalan seadanya ini nggak bisa. Gitu. Jadi kalau memang kita mau bare minimumnya ya udah begini aja. Gitu. Dosa jangan, yang wajib dikerjain beres. Cuma kan masalahnya ya dosa kita banyak, itu dia. Nah terkadang kita udah dosa banyak, maunya seadanya. Yang seperti ini, apakah masuk surga? Ya tentu enggak. Belum tentu. Yang dijamin itu yang seperti ini. Kata Rasul alaihi wasallam, kalau emang mau dosa nggak dikerjain, nggak pakai duha, nggak pakai tahajud, nggak pakai hafal Quran, nggak pakai sedekah sunnah, nggak pakai apa-apaan, boleh silakan. Sehingga para sahabat itu dahulu adalah orang-orang yang sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, hendaklah kalian itu perlakukan dosa, ini kata Ibnu Mas'ud ketika melihat generasi kedua. Jadi zaman tabi'in, di zaman tabi'in itu orang-orang sudah mulai ya menggampangkan dosa. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kamu ini melakukan dosa yang dulu kalau zaman sahabat kita melakukan itu, kita udah merasa bahwa saya termasuk orang yang binasa. Itu zaman tabi'in. Zaman tabi'in, masih zaman keemasan umat Islam. Gak kebayang kalau Abdullah bin Mas'ud hidup zaman sekarang terus ngelihat kita. Gak kebayang. Ya kan? Kira-kira kayak gimana? Sedangkan zaman tabi'in aja, orang emang dosanya di zaman tabi'in apa sih? Kira-kira kalau misalnya kita mau berpikir, dosanya zaman tabi'in apa? Tapi Abdullah bin Mas'ud udah langsung bilang, ini dosa-dosa yang tersebar di masyarakat. Kalau kejadian di masa Nabi SAW, kita berpikir bahwa jangan-jangan kita adalah orang yang binasa. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, perlakukanlah dosa itu layaknya gunung yang akan menimpa kita. Dan jangan melihat tentang dosanya, tetapi ketika melihatlah kepada siapa kita berdosa, kepada siapa kita melakukan dosa. Sehingga dosa-dosa ini merupakan salah bahkan terbesar yang bikin kita itu tercegah untuk masuk surga. Kalau misalnya kita mampu untuk menjauhi dosa-dosa, kemudian ibadah seadanya sebagaimana di dalam hadis ini, insya Allah khair. Alhamdulillah. Gak muluk-muluk gitu ini sahabat. Dan Rasul alaihi wasallam dia fair-fair aja. Oh ya kalau emang udah begitu, ya insya Allah masuk surga. Karena orang yang menghalangi masuk surga itu kan sebenarnya dosa. Dan neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsinya itu adalah untuk mencuci dosa yang belum bisa dihapus oleh Bani Adam. Apakah dihapus di dunia dengan taubat dan air mata, atau dihapus nanti di akhirat dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang ketiga dihapus dengan neraka. Kita nggak mau pakai yang ketiga. Kalau yang ketiga kita nggak mau, nggak mau mampir sedikit. Kalau yang kedua dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala nggak ada jaminan. Kata siapa kita yang bakal dapat terima ampunan Allah Subhanahu wa taala? Iya kita minta, tapi apakah dapat jaminan 100% bahwa si Fadil akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada yang tahu. Jadi nomor 3 kita nggak mau, nomor 2 50-50, yang ada di pegangan atau kendali kita itu cuma nomor 1, taubat dan air mata. Ini bisa, alhamdulillah. Sehingga ketika ini semuanya udah dicuci dosa-dosanya, baru bisa masuk surga. Sehingga di sini sahabat ini pun juga jujur dia. Ya Rasulullah, udah deh saya ngelakuin ini aja deh. Saya ngelakuin ini, nggak nambah apa-apa, masuk surga apa enggak? Masuk. Oh ya udah, masuk berarti. Alhamdulillah, kelar. Dan yang seperti ini mungkin ya kita di sini insya Allah udah pada punya momongan semua gitu ya, ada anak-anak dan segala macam. Kemarin baru aja anak ketemu salah satu kawan SMA. Jadi kawan SMA ketemu, kemudian dulu pas awal-awal hijrah kita pun bareng, ngaji bareng apa segala macam. Dan ya, namanya awal hijrah itu kita orang yang idealis lah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini harus gini, nanti anak saya harus jadi demikian. Akhirnya anak dia sama anak saya sekarang udah satu umur.
Gimana sih? Anak-anak sehat? Ya begitu deh Ustaz. Gitu. Dulu waktu SD teman anak-anak. Cuman karena sekarang udah SMP udah beda sekolah. Gimana sih Lais? Sehat ya gitu. Gimana ya? Program mencetak ulama bagaimana berantakan? Berantakan sama gitu. Kita pun di rumah sama. Antum berantakan, anak pun berantakan. Gitu. Sulit. Sekarang itu yang bisa menjaga betul-betul menjaga bagaimana anak-anak itu luar biasa solehnya, itu kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana saat sekarang? Sekarang anak-anak udah bisa melakukan yang kayak gini aja kita udah bersyukur. Yang penting sholat, nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu teriak-teriak, tinggal panggil Sahal sholat, oh iya Mbak siap, itu aja kita udah seneng. Udah senangnya luar biasa. Ayo nak sholat, dia tanpa perlu bilang iya Mbak 1 game lagi, itu udah kita udah senang banget. Tiba-tiba dia langsung ayo langsung kita ke masjid Mbak, itu udah senangnya luar biasa. Kita nggak perlu, jujur aja anak kalau sekarang udah mainnya defensif, main ofensif susah. Ofensif luar biasa susah. Kenapa? Karena lingkungan itu memang nggak mendukung untuk ofensif. Keluar rumah udah susah kita. Ke sekolah ngobrol sama teman-temannya udah susah kita. Kemana-mana susah kita kontrol. Dia nonton apa yang ini susah kita kontrol. Sehingga yang seperti ini kita cuma bilang, udahlah yang penting jangan sampai melakukan dosa yang parah. Ya kan? Jangan sampai yang narkoba lah waliyadzubillah atau kayak bagaimana, jangan sampai. Sholat jangan lupa, alhamdulillah kalau masih mau baca Quran walaupun sehari 1 lembar, oh udah alhamdulillah. Kita sama istri itu udah senang, oh udah alhamdulillah Pak, udahlah. Karena bukan gimana pernah ya salah satu anak-anak yang mau dicetak sebagai ulama, dia pun bilang, Mbak, bendera putih kayaknya nih Mbak. Aku nggak mau lah kayak Abah, ini udah aku biasa-biasa aja gitu. Anak tuh kalau udah berani mengeluarkan opini yang seperti itu, kita tahu bahwa dia udah benar-benar tertekan. Dia udah benar-benar tertekan. Aku udah nggak kuat Pak, udah nggak mau. Memang di tahun-tahun terakhir di pesantren tuh udah banyak komplainan dari musyrif sama ustadz-ustadz pesantren. Ini anak antum kalau sholat masbuk terus, hafalannya nggak nambah, apa segala macam. Kita juga mikir gitu kan, kenapa ya? Gitu, kenapa jadi begini? Cuman saat itu kita sadar bahwa mungkin kita yang terlalu memaksa. Anaknya sebenarnya nggak ada kemauan ke situ, tapi kita betul-betul paksa dan segala macam. Akhirnya ya alhamdulillah anak-anak walaupun nggak jadi ulama, nggak jadi ustadz, tapi alhamdulillah sampai sekarang tetap sholat. Tapi bukan berarti sedikit anak-anak yang lain akhirnya berbalik 180 derajat. Itu banyak yang tadinya mau dicetak untuk jadi ustadz, jadi penghafal Al-Quran, tapi akhirnya dia berontak, itu langsung berbeda. Masuk SMA itu langsung berbeda ketika bilang enggak, aku nggak mau masuk pondok lagi, aku SMA aja. Pas masuk SMA, subhan, udah berubah lagi. Sholat udah nggak pernah, baca Quran males, dikit-dikit maunya keluar rumah, nongkrong sama ini, pacaran dan segala macam. Yang tadi awalnya itu mau dicetak menjadi. Oleh karena itu, tiap kali Anda melihat hadis ini, Anda langsung bilang, udahlah. Ya, buat anak-anak kita di rumah, alhamdulillah. Kalau memang bisa kayak begini aja, yang penting sholat deh yang paling penting. Disuruh sholat langsung, nggak perlu kita teriak-teriak, ngap-ngapan. Ayo sholat. Nggak perlu gitu, alhamdulillah rabbil alamin. Udah luar biasa. Sehingga kita sebagai orang tua ya, yang pertama hadis ini ya tentunya sebagai dorongan buat diri kita gitu ya. Kalau memang kita nggak mau ngoyo dalam ibadah sunnah, perdikitlah yang namanya maksiat. Terus kemudian bagaimana cara kita didik keluarga, ya kita coba cek gitu. Karena nggak semua orang itu, seandainya semua anak ulama itu jadi ulama, otomatis pasti jumlah ulama makin lama makin banyak gitu. Setiap ulama pasti anaknya jadi ulama, anaknya jadi ustadz juga, kan enggak. Misalnya ada ustadz, anaknya 4-4-nya jadi semua jadi ustadz, kan enggak. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi apa segala macam.
Sehingga dari sini kita juga perlu penting-pentingnya diri kita aja. Susah loh kita ngatur diri kita untuk supaya tetap di dalam koridor, dalam jalur istiqomah. Kalau diri kita aja kita masih kesusahan, lalu gimana dengan anak-anak kita? Itu kita juga harus pikirkan. Iya, jangan-jangan anak salah strategi. Sehingga ya yang seperti ini harus sama-sama introspeksi, ada kulihal. Tetapi poin utamanya itu adalah ketika kita memang mau, ya nggak mau ngoyo-ngoyo, nggak mau melaksanakan ibadah sunnah yang luar biasa dan segala macam, maka ya dosanya diperdikit. Tapi kalau dosanya masih banyak, maka mau nggak mau harus ada amalan untuk menutup dosa-dosa tersebut, yaitu amalan-amalan sunnah. Mudah-mudahan insya Allah sama-sama menjadi pengingat bagi kita semua. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya insya Allah. Hadis yang ke-23, An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard was-salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullun nasi yaqdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Hadis yang ke-23, Al-Harith bin Asim itu pernah bilang bahwa Rasul SAW itu suatu hari pernah bersabda. Yang pertama itu adalah at-tuhuru syatrul iman, bahwa kesucian atau toharah, wudu, mandi junub dan segala macam itu merupakan setengah dari keimanan. Dan tentunya yang dimaksud oleh Rasul SAW setengah dari keimanan, artinya setengah dari keimanan itu bagaimana kita menyucikan jiwa. Setengahnya lagi apa? Setengahnya lagi mengamalkan. Makanya imannya itu baru komplit. Jadi bagaimana jiwa ini kita selalu tekan, gimana supaya nggak sombong, ada dosa kita tahu kita bersalah, nggak ngeremehin orang lain, itu penting. Itu udah setengah dari iman. Setengahnya lagi itu adalah ketika diterjemahkan lewat perbuatan. Jangan setengah-setengah. Terkadang kita berbuat baik sama orang lain gitu. Alhamdulillah, kalau kata orang lain manis di depan lah. Ini orang manis di depan sebenarnya dia, ya kan? Di belakang kita tahu. Gitu. Atau dia mungkin nggak cerita-cerita ke tetangganya gitu, nggak ngegibah gitu. Tapi dalam hatinya dia ada rasa sombong. Allah, lu baru segitu aja berlaku. Dalam hatinya dia. Sehingga harus dua-duanya. Di dalam hati gimana kita caranya untuk selalu ditekan. Kalau misalnya ada yang kelewat batas, ada yang kotoran-kotoran jiwa ini berusaha dibersihkan. Secara amalan pun demikian. Sehingga yang di dalam setengah iman, yang di luar setengahnya lagi, barulah keimanannya itu utuh, sempurna insya Allah. Kemudian yang berikutnya kata Rasul SAW, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani wa tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Dan ini merupakan ya bentuk bagaimana luar biasanya pahala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan berzikir itu adalah sesuatu amalan soleh yang nanti di hari kiamat, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu adalah baik orang soleh apalagi orang yang gak soleh itu sama-sama nyesel kenapa ketika di dunia itu gak memperbanyak berzikir. Jadi jangankan orang yang gak soleh, orang yang soleh sekalipun nanti ketika di hari kiamat dibuka tabir tentang amalan-amalannya, orang soleh pun akan nyesel. Ya Allah, kenapa saya gak memperbanyak berzikir? Kenapa? Karena zikir ini adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan, gak perlu pakai wudu, gak perlu ada waktu-waktu tertentu, kalimatnya juga gak ada yang panjang-panjang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau udah 4 tuh semua. La ilaha illallah pendek, subhanallah pendek, alhamdulillah pendek, Allahu akbar pendek. Itu kan pendek-pendek banget. Gak perlu wudu lagi.
Kalau baca Quran megang mushaf iya harus wudu dulu. Tapi kalau zikir sekarang pun bisa. Oh dia ucapin aja. Dapat. Sehingga orang yang soleh sekalipun, kata Imam Syafi'i, nanti di hari kiamat yang orang soleh masih nyesel. Masya Allah. Apa yang dia sesalkan? Dia sesalkan, kenapa saya waktu di dunia nggak berbanyak zikir. Semudah itu, nggak perlu pakai syarat apa-apaan, tinggal diucapin, pendek, pahala besar. Alhamdulillah. Sehingga ini Rasul SAW memberikan gambaran bahwa bagaimana pahala zikir itu luar biasa besar. Wassalatu nurun, dan sholat itu adalah cahaya. Sholat itu adalah cahaya. Sehingga makanya kata para ulama, barang siapa yang mau diperbaiki urusan hidupnya, mulailah dia memperbaiki urusan sholatnya. Kenapa? Karena sholat itu cahaya. Di dunia pun sebagai cahaya, di akhirat apalagi. Di dunia apapun segala macam, kalau berasa gelap, udah nggak ada apa-apa. Gimana cara? Kalau kita sebagai orang beriman, udah nggak ada yang bisa diminta tolongin lagi. Udah deh, gelar sejadah aja. Habis sudah nggak bisa apa-apa lagi. WA sana, WA sini, minta tolong ini, minta tolong sana. Nggak ada yang bisa nolongin kita. Oh, gelar sejadah. Bedanya kalau orang zaman dahulu, sebelum minta sama orang lain, dia udah gelar sajadah dulu. Kalau kita gelar sajadah dulu, kalau emang udah mentok, udah nggak ada siapa-siapa lagi yang udah ngebantuin, baru deh kepikiran, kayaknya emang harus tahajudnya. Kalau orang zaman dulu enggak Pak. Gitu. Sebelum kayak gimana, Allah itu urusan prioritas pertama. Makanya kata Imam Malik, ya kan, ketika Imam Malik itu sudah mau wafat di sakratul mautnya, Imam Malik itu bilang la ilaha illallah, Allah qabla kulli syai' wa Allah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah, Allah lah sebelum semua urusan dan Allah lah setelah segala urusan. Artinya Allah itu prioritas dalam seluruh perkara, baik sebelum kejadian ataupun sesudah kejadian, itu kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sholat itu nur. Dia layaknya cahaya. Yang tadinya kehidupan ini udah gelap, tapi dengan sholat, alhamdulillah ada terangnya. Yang tadinya udah sempit, dengan sholat, alhamdulillah udah mulai kebuka. Yang tadinya udah nggak ada harapan, dengan sholat, alhamdulillah mulai tercercah cahaya-cahaya. Sehingga sholat itu betul-betul harapan, cahaya. Di dunia terasa cahayanya, apalagi nanti di akhirat itu juga akan menjadi cahaya bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Sebagaimana tadi udah kita singgung, sedekah adalah bukti, dinamakan sedekah karena dia bukti kejujuran dalam beriman. Semakin besar yang dia mau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan semakin besar kualitas kejujuran dalam keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga as-shadaqatu burhan, sedekah itu memang layaknya bukti. Sedekah itu layaknya bukti keimanan. Oleh karena itu, orang-orang kaya raya zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu mereka betul-betul terlihat buktinya. Ya kayak contoh bahkan sampai sekarang aja, ya kan, kalau misalnya kita ke Madinah masih ada tuh hotel wakaf Utsman bin Affan, masih kelihatan, masya Allah tuh berapa ribu tahun, sampai sekarang masih ada. Bukti gitu. Bagaimana kalau memang sedekah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu subhanallah terasa. Sumur-sumurnya yang dibeli sama Utsman bin Affan kerasa. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, gak apa-apa kita ulang lagi kisahnya. Ketika dahulu Madinah itu sedang saat paceklik, Madinah paceklik. Abdurrahman bin Auf pengusaha, ya kalau sekarang mungkin ya sebagai importir lah. Semua yang ada di pasar Madinah saya impor, dan saya cuma sebagai sole supplier satu-satunya. Ya kira-kira orang Madinah pasti belinya ke siapa? Pasti belinya ke Abdurrahman bin Auf.
Maka ketika pasar Madinah itu paceklik, nggak punya apa-apa, maka Abdurrahman bin Auf impor dari Yaman, impor dari Syria, impor dari Ethiopia, semua apa yang mau dibutuhkan sama masyarakat Madinah saya punya. Ketika barang-barang tersebut datang, orang-orang Madinah semuanya senang. Alhamdulillah, sekarang udah bisa belanja di pasar. Yang tadinya nggak ada, sekarang ada. Masyarakat senang, Abdurrahman bin Auf, ya namanya manusia pasti juga senang, ya dagangan kita laku. Alhamdulillah, senang, insya Allah. Masalahnya Abdurrahman bin Auf, walaupun sudah kayak gitu, dia nggak naikin marginnya. Harga pasar aja. Masya Allah, emang orang baik, sahabat Nabi SAW. Sehingga Abdurrahman bin Auf ketika barang datang nggak dinaikin marginnya, masyarakat Madinah juga bilang, oh harga masih normal. Normal, Alhamdulillah. Sama-sama senang. Sehingga heboh. Alhamdulillah, datanglah orang ke Aisyah radhiyallahu taala. Hai Bunda Aisyah, orang-orang akhirnya pada senang semuanya, ini barang-barang udah datang sama Abdurrahman bin Auf, diimpor dari sana dari sini, dijual di kota Madinah. Maka kata Aisyah, itu barang dijual sama Abdurrahman? Iya dijual. Sampaikan ke Abdurrahman, kasihan Abdurrahman. Jadi orang yang nyampein kabar ini, kok kasihan Abdurrahman, gimana ceritanya? Bilang ke Abdurrahman, kasihan Abdurrahman karena dengan seluruh barang yang dia jual, dia akan masuk surga belakangan dan akan didahului oleh sahabat-sahabat yang fakir. Kenapa? Karena dia harus dihisab seluruh barang-barang kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih tahu. Balik dia ke Abdurrahman, Abdurrahman saya bawa pesan. Apa? Kata Bunda Aisyah, kasihan Abdurrahman. Kenapa? Gitu. Soalnya ini barang yang dijual di pasar itu bakalan dihisab, karena saking banyaknya dihisab, kamu bakalan masuk surga belakangan. Maka kata Abdurrahman bin Auf, gratisin. Gratisin aja. Gratis. Semuanya digratisin untuk masyarakat Madinah, insya Allah. Nah itu shadaqatu burhan. Bagaimana sedekah itu bukti keimanan. Bukti keimanan. Dan yang namanya sedekah, Pak, kalau misalnya emang orang itu udah beriman, biasanya nggak perhitungan. Subhanallah, waktu itu ada orang baru kenal sama anak, kemudian kebetulan ada mau bangun pesantren di Bogor. Mau bangun pesantren di Bogor, saya bilang, iya ini kebetulan guru anak mau bangun pesantren gini. Terus dia tanya, berapa Ustaz kebutuhannya? Ya kebutuhannya, pesantrennya nggak mewah. Ya sekitar 300-400 juta. Oh ya udah, besok Anda jual mobil Anda terus semuanya buat pembangunan pesantren. Dalam hati. Jujur aja saya nggak percaya. Canda kali ini. Ya namanya bercanda kan, kita juga basa-basi. Oh ya Pak, siapa? Dalam hati sih saya nggak percaya sebenarnya. Dalam hati sih benar nggak percaya. Ini orang namanya baru kenal, mungkin basa-basi doang. Apa sih sekali? Kemudian dia ada Civic baru beneran. Akhirnya, subhanallah, dia jual Pak. Dia jual, detik itu laku. Dia langsung bilang, ini saya transfer kemana? Langsung, subhanallah, dosa banget. Astagfirullahaladzim, dosa. Ternyata dia nggak basa-basi, benar. Dalam hati, astagfirullahaladzim, udah suruh Tuhan aja. Kirain basa-basi betul Pak. Astagfirullahaladzim. Itu orang suka. Jadi, ya mungkin beda gitu ya. Orang kalau misalnya sudah memilih, saya mau masuk surga lewat jalur ini, mungkin dia memang udah memutuskan, enggak, saya mau masuk surga untuk lewat jalur sedekah. Alhamdulillah kebetulan rezeki dilancarin sama Allah. Ini jalan saya untuk masuk surga. Akhirnya, subhanallah, langsung ini gila gitu kata orang. Ya mungkin gila ini orang, masya Allah. Gitu. Tapi ya begitulah. Namanya orang sedekah itu memang bukti keimanan. Sebagaimana di sini kata Nabi alaihi salatu wasallam, as-shadaqatu burhan. Wa sabru dhih. Dan kesabaran itu adalah tameng. Ya tentunya kita sama-sama tahu bahwa kesabaran itu bagaikan tameng dari keburukan. Betapa banyak keburukan yang menimpa kita, yang setelah kita nimpa, setelah semuanya kejadian, baru kita bilang, aduh
coba gue sabar aja, gak bakal kejadian kayak begini. Coba saya sabarin sedikit aja, mungkin kejadiannya gak seburuk yang sekarang. Tapi karena saya gak sabar, akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi. Sehingga kesabaran itu tameng, di dunia pun sebagai tameng, apalagi nanti di akhirat juga akan menjadi tameng. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Dan Quran itu adalah sebagai hujjah, yaitu layaknya apa ya? Argumentasi apakah yang nanti mendukung kita atau kontra sama kita. Saksi yang mendukung kita atau justru saksi yang memberatkan. Seperti itu mungkin bahasanya Al-Quran itu. Jadi kalau Al-Quran itu kita baca doang gak paham, itu udah dapat paham. Baru baca doang, jangankan gak baca, cuma dengerin doang udah dapat pahala. Makanya Quran itu sebagai layaknya saksi yang meringankan kita atau memberatkan kita. Kenapa? Karena saking ringannya, bagaimana kita mengambil berkah dan pahala dari Al-Quran cuma dengerin doang udah dapat pahala. Cuma dengerin doang. Apalagi kalau misalnya kita baca. Dan kalau kita baca bukan berarti satu huruf satu pahala, dikali lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu huruf 10 pahala. Sehingga sangat-sangat mudah bagi orang yang mau mengambil pahala dan berkah dari Al-Quran. Semudah itu saja masih banyak orang yang masih nyuekin Al-Quran. Jarang dibaca, ya kan? Kalau didengerin dia nggak semangat, maunya kayak bagaimana. Ini saking mudahnya gitu, Al-Quran itu bisa jadi saksi yang mendukung atau sebagai saksi yang pemberat. Semudah itu. Kalau misalnya mau dijalankan isinya, alhamdulillah, insya Allah menjadi saksi yang meringankan. Tapi kalau nggak mau, wah bisa jadi saksi yang memberatkan. Sehingga kita harus pintar-pintar bagaimana kita bermuamalah sama Al-Quran. Bermuamalah. Makanya kalau dahulu subhanallah, bahkan imam sekarang Syekh Yasir Abdul Sari, Imam Masjidil Haram, dia saat itu bilang, dia saat itu mungkin udah pernah lihat gitu postingannya di sosial media. Jadi Syekh Yasir itu adalah orang yang ada di militer di Saudi. Pangkatnya udah sekian, ya, karirnya insya Allah akan cemerlang di militer. Karirnya ya mungkin dia ada kenalan atau gimana, wallahu alam. Tapi menurut cerita orang bahwa dia karirnya kalau dilanjutkan di militer insya Allah akan cemerlang. Dan subhanallah ketika makin nanjak karirnya, Syekh Yasir bilang, ya, sekarang karir sih makin nanjak. Cuma bagaimana saya intensitas membaca Al-Quran itu makin lama makin minim. Makin lama makin minim. Maka kata Syekh Yasir, saya putuskan daripada karir, saya mending milih Quran. Milih Quran dia. Daripada saya karir militer, saya milih Quran. Saya resign aja. Saya mundur aja dari militer ini. Orang sekitarnya bilang, wah gila kamu ini. Gitu. Artinya ya di Saudi kan kalau militer apa segala macam itu bergengsi, masya Allah. Wah, kok pilih Quran mau jadi apa ente? Kan gitu, mau jadi apa nih kalau resign terus milih Al-Quran apa segala macam? Subhanallah, ditinggalin tuh militer jadi Masjidil Haram. Subhanallah. Itu gimana Allah tuh? Allah betul-betul tahu kalau memang orang itu jujur, mau bermuamalah sama Al-Quran, betul-betul diganti. Apalah artinya militer sama Imam Masjidil Haram? Gak ada apa-apanya. Sehingga orang yang temannya dulu bilang, gila ini si Yasir resign dari militer, pas lihat dia jadi Imam Masjidil Haram, dia langsung bilang, emang luar biasa. Allah kalau udah punya skenario dan orang itu jujur dalam tekadnya, kemudian terrealisasi semuanya, itu sesuatu yang menakjubkan, mengagumkan. Orang bilang subhanallah, keluar dari militer jadi Imam Masjidil Haram. Apalagi yang dibutuhkan gitu. Semuanya dapat. Dunia dapat, ya kan? Akhirat apalagi.
Semuanya. Imam Masjidil Haram itu kalau berdasarkan gosipnya kan itu dikasih cek kosong. Mau gaji berapa? Mau gaji berapa? Ya kalau sama yang punya Saudi gampang, mau gaji berapa juga gue kasih. Semuanya dikasih. Itu dunia dapat, akhirat apalagi. Akhirat apalagi. Cuma karena kejujuran bagaimana bermuamalah dengan Allah. Sehingga orang-orang yang penghafal Al-Quran yang atau khidmat terhadap Al-Quran, mereka itu biasanya memberikan nasihat. Ini firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang paling mulia di langit yaitu Jibril, kepada makhluk yang paling mulia di bumi yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari yang paling mulia kepada makhluk yang paling mulia kepada yang makhluk yang paling mulia. Gak mungkin orang yang perhatian kepada Al-Quran tapi gak dimuliakan oleh Allah SWT. Gak mungkin, gak masuk akal. Sesuatu yang diturunkan dari yang maha mulia kepada Jibril, makhluk yang paling mulia di langit, kepada Nabi SAW yang paling mulia di bumi. Terus kita sebagai umatnya yang kalau memang mau memperhatikan bagaimana kita bermuamalah kepada Al-Quran, terus gak dimuliakan, gak masuk di akal. Pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama memang jujur dalam bermuamalah terhadap Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an itu hujjah. Ya, dia sebagaimana tadi sudah dipaparkan, apakah dia sebagai pendukung kita atau sebagai pemberat kita. Setelah diucapkan itu semua oleh Rasul alaihi salatu wasallam bahwa bagaimana kesucian jiwa itu setengah dari iman, bagaimana zikir itu besar pahalanya, sholat itu cahaya, sedekah itu bukti keimanan, sabar itu bagaikan tameng, dan Quran itu adalah sebagai pemberat atau peringan. Setelah disebutkan, maka Rasul alaihi salatu wasallam kullun nasi yaqdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, semua jiwa, semua manusia setiap hari dia akan berdagang bagaimana menebus dirinya. Apakah dia mau tebus dirinya untuk masuk ke dalam surga atau dia tebus dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam menggambarkan itu layaknya jual beli. Tiap hari kita dagang sebenarnya. Tiap hari kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita lagi dagang, dikasih modal, ini modal mau ditebus untuk masuk ke surga atau untuk ke neraka, waliyadzubillah. Kata Rasul alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena orang kalau misalnya berbicara tentang dagang, ngerti insya Allah. Ini dagang untung segini, pasti paham dia. Ini perdagangan kayak Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Barang siapa yang baca Quran, menegakkan salat, berinfak secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, ini merupakan tijaratan lan tabur, perdagangan yang enggak ada ruginya. Masalahnya kalau kita dalam permasalahan dunia, kalau tiba-tiba nanti habis kajian ada orang di depan gitu, woi jamaah masjid, saya punya proyek perdagangan yang gak ada ruginya. Pasti kita tanya, apaan Pak? Mau dong kalau gak ada ruginya. Modalnya berapa? Modalnya dikit. Jangankan modal dikit, modal gede aja kalau gak ada ruginya saya mau. Ya kan gitu. Allah Subhanahu wa taala bilang, ini loh perdagangan yang gak ada ruginya. Modalnya apa? Modalnya baca Quran. Berapa sih modal baca Quran? Menegakkan sholat. Berapa sih modal untuk sholat? Berinfak. Paling ini yang menggunakan modal. Dari 3 hal tersebut Allah Subhanahu wa taala bilang, ini loh perdagangan yang gak ada ruginya. Tapi somehow kita kalau dalam permasalahan dunia paham, oh kalau dunia ikut dong. Tapi kalau giliran akhirat kayak gak nyambung gitu. Udahlah. Itu cuma kiasan doang, begini. Tapi kalau dunia kita masuk ikut dong. Kok kita nggak dikasih tahu ada perdagangan proyek baru yang nggak ada ruginya? Ini dari Allah Subhanahu wa taala, perdagangan yang nggak ada ruginya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin mendekatkan bagaimana kita kalau dalam permasalahan akhirat kayak nggak nyambung. Nah, ini digunakan redaksi-redaksi yang sebenarnya kita itu ngerti
perdagangan nggak ada rugi, barang tebusan, mau digunakan modal sebagai ke neraka atau ke surga. Ngerti sebenarnya kalau di permasalahan dunia pasti kita ngerti. Ini modal mau dijadiin untung atau mau dijadiin rugi. Pasti kita langsung bilang, oh untung dong. Kamu tiap hari itu dagang, kata Rasul SAW, mau digunakan hasil perdagangannya ke neraka atau mau digunakan hasilnya ke surga. Ini kata Rasul SAW. Sehingga penting bagi kita yang seperti ini, kadang kita perlu nggak? Rasul SAW kalau memang udah bilang kayak begini tiap hari itu kita layaknya menebus diri kita sendiri. Apa kita mau nebus untuk dimasukin ke surga atau kita mau nebus untuk dimasukkan ke dalam neraka? Sehingga semuanya ini ya, surga itu barang mahal, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul SAW ulang sampai 3 kali. Ketahuilah surga itu barang mahal, ketahuilah surga itu barang mahal, ketahuilah surga itu barang mahal. Kalau barang mahal di dunia, Pak, Bu, subhanallah, orang kalau kita memiliki aspirasi untuk punya barang mahal, itu semuanya kita korban. Waktu kita korban, energi kita korban. Bahkan mungkin bagi bapak-bapak di sini, ya, dan kita ya, pejuang nafkah halal, kita tahu bahkan kebahagiaan istri dan anak bisa kita tunda, yang penting kita punya. Sengaja kita tunda. Anak istri bilang, "Mbak, kapan mau liburan apa segala macam?" Ntar dulu ya, kita lagi nabung. Mau beli rumah kah, mobil kah, ntar dulu. Kebahagiaan anak istri sengaja kita tangguh, kita tunda. Supaya apa? Supaya barang mahal itu bisa tercapai. Itu barang mahal di dunia. Jangankan barang mahal di dunia, bahkan karyawan yang mohon maaf gajinya nggak seberapa aja. Ini kita sekarang Sabtu di sini enak, libur, bisa ngaji. Sebagian dari mereka itu dari subuh itu udah kerja untuk gaji yang mungkin cuma 1 digit. Dari subuh siap berangkat dari Sawangan, berangkat dari Citayam, berangkat dari Tambun untuk kerja di hari Sabtu untuk gaji bulanan yang mungkin nggak seberapa. Cuma untuk gaji bulanan yang nggak seberapa aja mereka rela untuk memperjuangkan itu semua. Itu baru gaji bulanan. Barang mahal di dunia saja itu barang mahal, semahal-mahalnya mungkin bagi kita mahal, bagi orang lain murah. Oh cuma segitu harganya. Misalnya kita mau ambil salah satu barang yang mungkin disetujui sebagai barang mahal, sebagaimana waktu itu sempat lihat influencer internasional gitu ya, mobilnya itu mobil Bugatti, kan di atasnya Ferrari, di atasnya Lamborghini. Datang orang biasa, "Mas, nih berapa harga Bugatti-nya?" Disebutin harganya, terus anak rupiahin, itu harganya 24 miliar. 24 miliar. Kalau 24 miliar, gaji anak 10 juta per bulan, kan berarti 10 juta setahun 120 juta. 10 tahun 1,2 miliar. 20 tahun 2,4 miliar. 200 tahun baru dapat 24 miliar. Itu pun dengan catatan seluruh gaji kita nabung buat beli mobil, nggak dipakai buat pajak, nggak dipakai buat SPP, nggak dipakai buat dapur, semua buat mobil. 200 tahun. 200 tahun itu bapak-bapak, ibu-ibu, hidup, mati, dihidupin lagi sama Allah, kerja setengah mati, mati, dihidupin lagi sama Allah, kerja setengah mati, mati, belum tentu kebeli itu. Itu barang mahal di dunia. Ya itu barang mahal di dunia, Pak. Terus barang mahal di akhirat, kita biasa-biasa aja. Dapat surga, dapat. Bugatti aja 3 kali umur belum tentu kebeli kok. Surga cuma 1 umur. Surga cuma 1 umur. Sehingga gimana caranya? Kalau kita mau beli barang mahal di akhirat, tapi ya kayak itu tadi, dosa banyak, amalan seadanya. Nah ini introspeksi bersama. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengingatkan setiap hari, kullun nas, setiap manusia, yabdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Tiap pagi manusia itu
dagang, apakah dia mau menebus dirinya untuk diarahkan ke surga atau dia tebus dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Dan itu semuanya pilihan kita, dan kita alhamdulillah kita sama-sama tahu kira-kira kita berada di mana, apa yang kurang, dan dari situ kita coba penuhi dan perbaiki kekurangan kita bersama. Baik. Masih lanjut Pak atau saya jawab? Baik. Insyaallah kita cukupkan. Insyaallah masuk kepada hadis yang ke-24 pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Demikian yang bisa disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, silakan. Cek. Silakan Bapak Ibu. Semuanya mati. Langsung aja. Silakan jika ada. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz untuk ilmu yang telah diberikan. Semoga Allah menjaga Ustaz. Amin. Sama-sama. Kita tadi tertarik dengan yang Ustaz sampaikan tentang jujur kepada Allah dan diri sendiri ya. Cuma secara implementasi itu gimana ya, antara konkret dan ininya loh ya. Ya. Itu gimana dalam konkret yang real lah ya saat ini ya. Karena agak susah tuh mengukurnya, jujur kepada kita ke Allah itu gimana sebenarnya? Iya. Jadi memang kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala itu kayak layaknya apa ya Pak? Sesuatu yang sebenarnya sulit untuk digapai. Kenapa? Karena sekuat-kuatnya iman kita pasti ada yang kurang. Sehingga kejujuran itu sebenarnya bagaimana kita merasa bahwa iya diri kita itu kurang. Masih banyak yang perlu perbaikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan jauh yang lebih daripada apa yang telah saya upayakan sekarang. Makanya dahulu, jangankan kita Pak, dahulu pun sahabat Handolah itu keluar rumah. Tiba-tiba pas dia keluar rumah ketemu sama Abu Bakar. Handolah bilang, nafaqah Handolah. Ini Handolah itu telah bersikap munafik. Munafik itu kan ya, bentuk dari ketidakjujuran dalam beriman. Nifaq. Nafaqah Handolah. Aduh, ini saya telah melakukan kemunafikan sebenarnya. Saya bilang kayak begini, saya bilang begitu. Maka kata Abu Bakar bilang, kayak gimana emang merasa munafik kayak gimana? Saya kalau lagi di samping Rasul SAW itu kayaknya iman naik, iman tinggi. Sampai rumah, iman jatuh lagi, rendah lagi. Maka kata Abu Bakar mendengar kayak gitu, tahu nggak, saya juga ngerasa yang sama. Ini luar biasa Pak, ini dua orang terbaik gitu Pak. Kata Abu Bakar, saya bilang, saya juga ngerasa loh kayak gitu. Gimana ya? Jangan-jangan benar nih kita nggak jujur dalam keimanan. Akhirnya datang ke Rasul SAW, ya Rasulullah, ini jujur aja nih, kalau lagi sama engkau ya Rasul, itu kita iman naik tapi nyampe rumah turun lagi. Itu gimana ya? Apa ini merupakan kemunafikan? Maka kata Rasul SAW, sa'atan wa sa'atan ya Allah. Semuanya itu dilakukan perlahan demi perlahan. Setiap ibadah, setiap bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada momentumnya masing-masing. Ketika ada momentum, itulah yang dimanfaatkan. Sehingga memang kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala itu kayak layaknya konsep abstrak gitu. Dia abstrak, yang penting kita tahu bahwa oh iya, kita itu kurang, masih banyak perlu kebaikan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berhak untuk menerima lebih dari apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan selama ini masih di dalam sanubari kita, maka kapan momentum itu ada, kita akan selalu berusaha gimana ya caranya untuk
bisa memberikan hal tersebut untuk membuktikan kejujuran beriman saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada batasan realnya memang sulit, dia itu konsep yang abstrak. Allah a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi Ustaz mengenai kisah Usman Affan terkait dengan menyediakan barang supply Madinah. Tapi ketika ada kabar dari Aisyah mengenai urutan nanti dari nisab itu jadi belakangan dan yang akhir yang kedua. Nah, kalau kita mungkin tarikan pada semasa ini di mana mungkin masyarakat itu barang-barang, tapi mungkin ada salah satu saudara kita yang ingin juga melakukan seperti Usman bin Affan, tapi mungkin takutnya terpengaruh, bukan terpengaruh ya, mungkin teringat dengan kisah itu, sehingga malah menjadi yang bagian fakirnya gitu, bukan menjadi Usmannya, malah bagian yang ya udah kalau nanti belakangan masuk surganya, maka saya nggak ambil bagian dalam yang dikhawatirkan adalah ada kaum yang lain gitu ya mengambil peran itu dan malah mengambil keuntungan yang sangat besar. Bagaimana menurut Ustaz? Kita tarik konteks. Baik. Terima kasih Pak pertanyaan. Jadi memang kisahnya kisah Abdurrahman bin Auf. Jadi memang ketika kisah ini kita utarakan bukan berarti kita mengajak ya udahlah kaum muslimin nggak perlu ada pengaruh atau influence di tengah-tengah masyarakat. Dan ketika mereka ada influence di tengah masyarakat pun bukan berarti mereka nggak boleh ngambil untung. Kenapa? Karena ketika Abdurrahman bin Auf menjual dengan harga pasar sekalipun itu udah pahala Pak. Itu sebenarnya udah pahala. Emang mau impor gampang nih? Kan susah. Butuh modal, butuh apa segala macam, butuh transport sampai sini. Udah nyampe sini kita pun juga nggak ngegoreng harganya, kita jual dengan harga pasar walaupun kita cuma supplier tunggal. Itu aja udah pahala sebenarnya. Itu udah pahala. Sehingga kalau memang ada dari kaum muslimin yang bisa jadi Abdurrahman bin Auf yang seperti ini, tentu kita dorong. Kita dorong. Jangan sampai jadi kaum muslimin itu ya kelas 2 lagi, fakir lagi. Nggak ada orang yang powerful maupun berada dari kaum muslimin yang peduli dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ditarik ke konteks masa kini, alhamdulillah kita kalau bisa ada Abdurrahman bin Auf berikutnya, maka kita bilang hanya untuk demikian saja, nggak perlu digratiskan, itu sebenarnya udah pahala. Gitu. Ya kalau misalnya mau digratiskan ya itu terserah si pedagangnya. Tetapi dengan menjual dengan harga pasar nggak curang, nggak manipulasi aja, itu alhamdulillah udah pahala luar biasa. Sehingga yang seperti ini yang mudah-mudahan menjadi motivasi bahwa ya namanya kaum muslimin yang bisa mewarnai masyarakat itu adalah kaum muslimin yang baik. Makanya kata Rasul SAW nanti di penghujung hari kiamat, salah satu tanda-tandanya ketika manusia itu makin lama udah makin luntur imannya, akan muncul sekelompok orang yang mereka itu julukannya itu adalah muslihun. Muslihun itu adalah kalau orang soleh itu adalah untuk diri sendiri, kebaikannya untuk diri sendiri. Tapi kalau muslih itu adalah kebaikan yang bisa mewarnai orang lain. Nah ini manusia-manusia yang nanti akan betul-betul istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau soleh dan kebaikannya itu bisa menularkan orang lain, itu Masya Allah, itu akan sangat bermakna dan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kayak orang itu Pak kalau misalnya udah punya jabatan, punya kedudukan, dia melakukan amalan yang itu langsung jadi contoh sama masyarakat. Jadi contoh sama masyarakat. Oh, bapak itu ternyata dia begini-begini. Iya, saya juga mau ikut deh. Kenapa sekarang orang-orang sangat-sangat berharap kalau Cristiano Ronaldo masuk Islam?
Kita berharap, anak berharap. Benar. Karena kalau dia masuk Islam, setidaknya anak-anak apa segala macam, wow, gila nih, Islam bu, kan gitu. Kenapa? Karena dengan kedudukan dia pergi sholat aja Pak. Apa anak-anak tiba-tiba nggak pengaruh? Gitu. Wah Ronaldo aja sholat loh, lu siapa yang tiba-tiba kagak sholat? Gitu. Kan dia langsung bilang, oh iya benar juga. Nah, makanya ini yang seperti itu. Konteksnya lebih di situ, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Dari ibu-ibu silakan. Gak apa-apa, langsung boleh. Ya Bu, silakan. Ada teman saya, suaminya itu punya penyakit lupa. Sementara Pelupanya apa Bu? Alzheimer? Ya, sementara dia itu maunya kalau sholat itu selalu berjamaah. Terkadang suaminya ini baca suka lupa gitu loh Pak Ustadz, ada beberapa kali. Karena si istri hanya menghargai, menghormati suami, dia tetap ikut. Tapi setelah itu dia sholat lagi sendiri. Itu nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Gak apa-apa Bu. Jadi kalau memang sebenarnya kan Alzheimer itu kan bisa dikatakan sebenarnya kesadarannya udah nggak penuh. Kesadarannya udah nggak penuh. Kadang-kadang sholatnya yang harusnya 4 rakaat dia jadi 5, ya kan, atau kayak gimana, bacaannya pun juga kita belum tahu apa segala macam. Makanya seperti ini istri cuma untuk berbakti sama suaminya, saya ikutin aja deh. Adapun sholatnya dia insya Allah diterima sama Allah, sholat suaminya ya. Tapi sholat istrinya karena dia masih sadar sebenarnya sholat istrinya nggak sah, gitu. Karena ya nggak mungkin imam 5 rakaat dia ikut 5 rakaat, gitu. Jadi sholat si suaminya sah, maka si istri alhamdulillah dengan ya, dalam tanda kutip pura-pura jadi makmum, mudah-mudahan itu dapat pahala sebagai berbakti sama si suami, gitu. Setelah itu dia sholat sendiri lagi, insya Allah pahalanya double. Insya Allah pahalanya double. Apalagi kalau misalnya bagi wanita itu kan untuk masuk surga jauh lebih mudah. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha." Wanita itu kalau udah sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga harga dirinya, sama taat sama suaminya, maka kalau ini 4-4-nya dilakukan, qilalaha, nanti di hari kiamat dia akan dikatakan pada dia mau masuk dari pintu mana, silahkan. Sehingga kalau si wanita ini sanggup yang seperti itu, alhamdulillah, mudah-mudahan ya dapat kebaikan dan pahala yang besar. Wah, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kalau masalah hisab jadi dalam itu kan ada akhirnya ya. Kira-kira sampai di mana kita harus apa kita harus garis keluar apa kita suruh untuk menghindari hisab yang lama itu. Kita kasih ke orang atau anak segala macam. Ya. Jadi ya, intinya saya minta penjelasan dulu kira-kira apa yang harus kita kerjakan. Ya. Jadi terkait permasalahan hisab, Pak. Jadi memang semua ada plus minusnya. Semua ada plus minusnya. Orang fakir hisabnya cepat, tapi di dunia ya, harus sabar sama kefakiran. Orang agnia, orang kaya, hisapnya lama, tapi alhamdulillah kebahagiaan dunia dia bisa rasain. Sehingga dari sini ya memang semua ada plus minusnya, Dan ya mungkin kalau misalnya kita disuruh pilih, apa-apalah kita yang kaya aja, yang kaya aja. Gitu. Tapi memang kalau masalah hisap mau nggak mau Pak,
Semua orang itu akan dihisap sesuai dengan apa yang dia diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia diberi banyak harta, maka hisapnya pun juga akan semakin panjang. Semakin panjang. Tinggal kalau memang kita sudah tahu bahwa hisapnya semakin panjang, maka ya pilihannya apakah kita tetap mau keep hartanya atau kita sedekahkan. Kan kalau udah disedekahkan udah bukan punya kita lagi, Pak. Dulu sedekahin. Saya ditanya sama Allah, harta ini sedekah, infak. Beres. Tetapi kan kalau yang ternyata kita manfaatkan, itu yang akan ditanya. Dimanfaatkan buat apa nih? Itu ditanya. Halal apa haram? Itu yang bakal dihisap. Halal, oke. Next, dimanfaatin apa lagi? Haram. Nah, ini taruh timbangan. Gini. Dan itu semuanya ada pilihan sama kita. Oleh karena itu dahulu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dia selalu bilang begini. Setelah mendengar Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, la yanalu luhumuha wala dima'uha walakin taqwa, bahwa yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwanya. Kemudian di lain tempat Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa tidaklah beriman di antara kalian sampai mereka berinfak mimma tuhibbun, menginfakkan apa yang dicintai oleh orang tersebut. Sehingga Ibnu Umar ketika mendengar ayat tersebut, Ibnu Umar bilang, setiap kali saya mendapat harta dan kemudian muncul perasaan, kayaknya saya senang banget yang main ini, saya senang banget sama pemilikan harta saya ini. Setiap kali itu muncul, maka saya tahu bahwa itulah yang akan saya infakkan. Jadi emang susah sih, Pak. Emang susah gitu. Karena pilihan kita itu adalah, alhamdulillah kita mau menikmati kebahagiaan dunia yang halal, tapi nanti hisapnya rada lama. Atau ya udah nih dunia sama sekali kita tinggalkan biar hisap yang cepat. Tapi insya Allah selama harta yang kita gunakan bukan kepada jalur yang haram, ya ujung-ujungnya kan sama-sama surga. Ujung-ujungnya sama-sama surga, tinggal kita masuk level yang mana. Mau yang masuk duluan, lebih cepat, atau mau masuk yang entar, tunggu antrian. Ya tentunya semuanya ada pilihan dan sesuai dengan keimanan masing-masing. Seperti itu, Pak. Ya, tentunya kalau misalnya mau gampangnya aja, udah Pak diinfakin aja semua. Cuman ini kan, ya mohon maaf ya, itu mah di san Ustadz doang, ngomong gampang Ustadz, kan gitu. Kita sama-sama tahu bahwa menginfakkan semuanya ini susah, itu sulit. Kalau memang mau realistis, ya biasanya kita itu ambil yang tengah-tengah. Ada yang diinfak, ada yang kita manfaati. Kenapa? Karena memang ya kalau zaman sekarang, kalau kata orang, kewarasan itu perlu dijaga. Kadang kalau misalnya kita mau saklek-saklek ujung-ujungnya malah nggak istiqomah, jadi nggak waras. Mendingan udahlah kita biasa-biasa aja, yang penting istiqomah. Dibandingkan semua diinfak, habis itu berhenti, dan ketika berhenti kemudian Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan runtuhnya usaha, akhirnya dia malah hilang dari peredaran, nggak ngaji, nggak apa. Akhirnya kita, ya. Kalau anak sih kita ambil tengah-tengah aja lah. Ambil tengah-tengah, alhamdulillah tetap ada jalur infaknya, tetap juga ada, ya oke, alhamdulillah pengen juga ngerasain kuliner ini, kuliner itu. Kalau anak sih sulit untuk menggambarkan bahwa ini kita harus jadi orang yang super soleh. Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf. Anak sendiri bilang, wah berat, jujur berat. Daripada berat nentar nggak istiqomah, mendingan kita yang ringan-ringan aja tapi istiqomah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam saat udah pelan-pelan. Yang penting istiqomah jauh lebih baik daripada berat. Alhamdulillah kalau berat istiqomah top gitu. Tapi ya kan gitu ya. Kalau udah berat istiqomah masya Allah. Tapi kalau misalnya kenyataan zaman sekarang, kita coba dilihat dari maslahat dan mafsadatnya, kayaknya yang jalur tengah ini yang paling realistis untuk kita. Wallahu a'lam.
Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya berkaitan dengan zikir tadi Ustaz. Kan memang zikir itu kan bisa seperti Ustaz sampaikan mudah kita bisa lakukan kapan saja setiap saat. Pertanyaan saya itu kan kadang suka jalan pagi misalnya atau misalkan, dan saya itu kadang suka pakai headset. Ya. Nah, misalkan kita pasang dari YouTube atau kita pasang dari Spotify, zikir-zikir kita astagfirullah atau lain-lain. Apakah itu pantas Ustaz? Apa gimana? Enggak masalah. Karena kegiatannya kan Ya. sambil bergerak. Ya. Jadi kalau misalnya kegiatannya sambil olahraga, terus kita setel zikir atau murotal, insya Allah nggak ada masalah. Ya kan? Yang masalah kalau misalnya sambil disco kita bikin, nah ini mah masalah gitu kan. Lalu kok disco pasangnya begitu. Tapi kalau misalnya sambil goes, sambil lari, sambil jalan, sambil kerja, sambil nyupir, sambil apa, alhamdulillah. Gitu. Nggak ada masalah yang nggak pantas di situ. Alhamdulillah semua pantas-pantas aja. Dan termasuk salah satunya justru ini merupakan kebiasaan yang bagus Pak. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Kalau misalnya Anda sendiri kalau lagi jalan pagi pengennya ya udah dengar udara pagi, dengar cicuit burung, begitu, iya, gitu. Itu ya manusiawi gitu ya, sesuai dengan keimanan masing-masing. Sehingga kalau misalnya sudah bisa sampai seperti itu, masya Allah, alhamdulillah Pak. Pasang murotal apa segala macam daripada dengar yang ya alhamdulillah halal-halal aja kan, cicuit burung apa segala macam, udara dan segala macam, gitu. Tapi kalau memang lebih ya dipasang murotal atau zikir itu lebih bagus Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita. Ya. Jadi saya kalau setiap hari itu kan yang anak sekolah bagi mereka belajar itu saya lakukan, saya nyalain sampai pulang gitu kan. Karena anak-anak itu kalau sudah pulang sekolah itu kan udah ada rasa capek, terus kita suruh lagi itu kan mereka agak keberatan. Nah, nanti kalau kita paksa mereka bikin excuse ya. Ya. Ini nanti ini capek, ada begitu saya sendiri lakukan sepanjang perjalanan. Apakah amalan yang mendengarkan dan membaca itu sama atau berbeda? Jadi kalau misalnya pertanyaannya itu adalah antara yang sekedar mendengarkan dengan yang membaca, pasti yang membaca jauh lebih besar. Yang membaca jauh lebih besar. Tapi ya dengan sekedar mendengarkan aja bukan berarti nggak ada pahalanya. Sehingga ya, dua-duanya dapat pahala, cuma beda levelnya aja, beda porsinya aja. Yang membaca itu lebih besar, yang membaca dan menghayati lebih besar, yang membaca, menghayati dan mengamalkan lebih besar, yang membaca, menghayati, mengamalkan dan istiqomah di atasnya itu lebih besar. Sehingga semuanya tergantung dari bagaimana ya muamalahnya, tergantung mau sampai mana. Kalau ya, setidaknya ya, udah mendengarkan aja udah alhamdulillah. Maksudnya membaca tidak membaca. Iya, nggak apa-apa. Ya. Iya. Walaupun kalau misalnya membaca, jadi tergantung. Kalau misalnya dalam permasalahan membaca Al-Quran, tujuannya apa? Apakah dia tujuannya untuk menghafal? Maka kalau menghafal ya tentu jangan nyontek gitu kan? Ya jangan nyontek gitu. Tapi kalau tujuannya untuk sekedar membaca, maka membaca dengan melihat mushaf itu lebih afdal. Membaca dengan melihat mushaf itu lebih afdal. Makanya kalau sebagian para ulama bilang kalau misalnya kita di masjid ada mushaf, maka jangan buka mushaf lewat HP. Sayang, lebih afdal memang dibuka mushafnya. Buka mushafnya, insya Allah pahalanya lebih besar. Allah. Ada lagi apa? Cukup. Baik, insya Allah kita cukupkan ya Pak. Ada Allah ada misal sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillah.